Amin, puji Tuhan. Katanya cucu bersaudara. Ya memang opa-opa kita, opa-opa saya atau kakek ya. Kakak beradik, cuma kakek saya lebih senior daripada kakeknya Gilbert. Dan kalau lihat badan berbanding terbalik saudara ya, saya halus-halus atau kurus ya. Pak Gilbert kayak gentong saudara. Ya. Tapi puji Tuhan, saya senang boleh hadir di GPDI lagi. Ya, Gereja Pantai Costa di Philadelphia ya, puji Tuhan. Dan ini kali pertama saya ada di New York tahun 95 kalau nggak salah, bersama dengan teman-teman yang lain juga hadir di ulang tahun Seattle Battle Temple yang ke-75 dulu tahun 90-an saudara. Dan baru sekarang lagi Tuhan berikan kesempatan saya untuk datang ke East Coast dan ikut serta dalam Bible Camp juga, dan ikut serta di dalam Convention Foursquare di Florida. Puji Tuhan, seperti sudah dikatakan tadi, saya mengembalakan pekerjaan Tuhan yang ada di Jawa Timur ya. Ini arek Surabaya ini. Arek Surabaya, artinya saya lahir di Surabaya, besar di Jakarta, tapi pelayanan sekarang di Sidoarjo ya. Seperti sudah dikatakan tadi, dengan kemurahan Tuhan jemaat kami dalam database sekitar 1.600 dewasa, tapi kalau hari Minggu yang hadir 1.100 kurang lebih, ditambah anak sekolah minggu ya ada sekitar 2.000 Bapak Ibu. Semua dengan kasih karunia dan kemurahan Tuhan ya. Saya tidak pernah berpikir bahwa Tuhan mempercayakan sebuah pekerjaan Tuhan yang besar ya di Sidoarjo sana. Tapi saya percaya Tuhan yang kita sembah sama ya di Sidoarjo, di New York ini. Kalau Tuhan berkati pekerjaan Tuhan di sana, saya percaya Tuhan juga berkati dan mengembangkan pekerjaan Tuhan di tempat ini, Bapak Ibu sekalian. Amin. Haleluya. Puji Tuhan. Mari kita akan masuk saja kepada firman Allah pada pagi hari ini. Bapak Ibu saudara sekalian, tidak ada satupun kita yang mengetahui apa yang akan terjadi di masa depan tentunya. Amin. Ya, kita tidak tahu apa yang akan dihadirkan oleh hari-hari di depan kita. Besok aja kita nggak tahu, minggu depan, bulan depan, tahun depan. Kita tidak tahu saudara. Itu sebabnya seringkali kalau bicara tentang the future, kalau bicara tentang masa depan, maka orang tuh jadi takut. Kenapa? Karena mereka tidak bisa mengkontrol masa depan. Mereka tidak bisa menguasai masa depan saudara. Mereka tidak bisa mengendalikan masa depan, sehingga masa depan dapat merupakan sesuatu yang menakutkan bagi orang. Kenapa? Karena dia mengendalikan. Karena tidak ada manusia yang dapat mengendalikan masa depan. Tetapi itulah sebabnya ya, kita tidak dapat berharap bahwa dunia akan jadi lebih baik. Kita tidak dapat berharap bahwa dunia akan jadi lebih damai. Tidak. Saudara tidak dapat berharap kepada keadaan ekonomi. Saudara tidak dapat berharap kepada para politisi. Ya. Biarlah oleh karena itu Bapak Ibu saudara sekalian, kita tentu mulai menyadari bahwa kita tidak dapat mengkontrol masa depan karena kita bukan Tuhan. Amin. Sadarilah saudara itu bukan Tuhan. Jangan sok ngontrol masa depan. Kita bukan Tuhan. Kalau begitu saudara, karena kita bukan Tuhan, jadi kita tidak bisa mengendalikan semua yang terjadi. Jadi sebaiknya kita fokus kepada hal-hal yang dapat kita kontrol. Ada hal-hal yang dapat kita kontrol. Ada hal-hal yang di bawah wewenang dan tanggung jawab kita. Kita fokus kepada apa yang bisa kita kontrol. Tapi apa yang kita tidak bisa kontrol, kita terima dengan legowo hati. Itu namanya kedewasaan emosional. Ya. Apa saudara fokus kepada hal-hal yang dapat saudara kontrol, tetapi saudara mulai menerima hal-hal yang tidak dapat saudara kendalikan. Nah, Bapak Ibu saudara sekalian, sementara ada banyak hal yang tidak dapat saudara harapkan pada saat-saat sekarang di akhir zaman di mana kita hidup, tapi saya percaya sebagai anak Tuhan kita tetap punya pengharapan. Amin. Kita tetap punya yang namanya pengharapan, ya. Dan pengharapan itu tetap dapat kita pegang
pengharapan itu tidak mengecewakan, kata firman Allah. Saudara juga telah berharap kepada pengharapan itu di masa-masa yang lampau, manakala saudara berhadapan dengan ujian, manakala saudara berhadapan dengan kesusahan, problematik, saudara sudah mempunyai pengharapan itu. Nah, saya mau berkata, apa yang dapat kita harapkan sih? Di tengah keadaan dunia yang saya katakan tadi tidak menentu, apa yang saudara dan saya dapat harapkan? Satu hal yang saya angkat, yang kita bisa harapkan, yang kita bisa pegang adalah, perhatikan ini, bahwa Allah is in control. Itu merupakan harapan kita. Ya, bahwa Allah pegang kendali. Mari saya berikan ayat dalam 1 Tawarikh 29. 1 Tawarikh 29 ayat yang ke-11. 1 Tawarikh pasal 29 ayat yang ke-11. Di tempat kami biasanya, kebiasaan kami sih, kalau kita sudah sampai kepada ayat itu, orang-orang ngomong amin. Boleh berdiri, boleh. Silakan, kalau mau berdiri silakan. Amin. Amin. Haleluya. 1 Tawarikh 29 ayat yang ke-11 saya bacakan. Ya Tuhan, punyamulah kebesaran dan kejayaan, kehormatan, kemasyuran dan keagungan. Ya, segala-galanya yang ada di langit dan yang di bumi, ya Tuhan, punyamulah kerajaan, dan Engkau yang tertinggi itu melebihi segala-galanya sebagai kepala. Ini Allah kita. Ini pengharapan kita. Silakan saudara dulu, puji Tuhan. Melihat ayat ini, saudara, Alkitab berkata bahwa Allah adalah Allah yang berdaulat, kalau begitu. Tapi dikatakan Engkau yang tertinggi melebihi segala-galanya sebagai the top, kepala. Allah yang kita sembah dalam Tuhan Yesus Kristus adalah yang tinggi melebihi segalanya sebagai kepala. Berikan kemuliaan bagi Tuhan. Kita banggalah. Bangga sedikit saudara. Bukan bangga sedikit, bangga yang banyak. Karena kita mempunyai Tuhan sebagai kepala di atas segala-galanya. Saya sebut ini sebagai Allah yang berdaulat. Apa maksud daripada Allah yang berdaulat? Adalah Allah yang mempunyai kekuasaan yang absolut. Itu Allah yang berdaulat. Allah yang berdaulat, Allah yang mempunyai kekuasaan yang mutlak dalam hidup ini. Dialah pemerintah yang terutama. Dialah sebagai kepala. Dialah yang penggang, tadi saya sudah katakan, kontrol. Dialah yang pegang kendali. Dialah yang in charge dalam hidup ini, dalam dunia ini. Tuhanlah yang mengontrol alam ini, Bapak Ibu. Dia yang ciptakan. Dia bisa bergerak melawan aturan-aturan alam. Itu yang saya sebut sebagai mujizat. Kenapa? Karena dia pegang kontrol. Karena dia Allah sang pencipta. Tuhan pun memegang kendali sejarah. Dia memegang kendali histori. Bapak Ibu saudara sekalian, kita sedang bergerak. Dunia ini sedang bergerak kepada satu klimaks. Klimaks apa? Ada, saudara, karena Tuhan pegang kendali. Karena Tuhan pegang kendali dalam sejarah, maka saya percaya, sebagaimana yang dikatakan Alkitab, hidup manusia sedang bergerak ke satu arah, ke satu tujuan. Sejarah dunia sedang bergerak maju menuju satu puncak besar. Apakah itu? Kita sebagai orang Pantekosta percaya Yesus akan datang kali yang kedua. Betul? Kita sedang bergerak, sejarah manusia sedang diperhadapkan dan sedang menuju kepada puncak besar itu. Bahwa yang akan datang pada kali yang kedua bukan Superman, bukan UFO. Katanya orang mungkin juga di negara modern ini di New York atau di Australia menunggu, katanya yang akan datang adalah orang makhluk ruang angkasa yang akan menjadi juru selamat yang akan memindahkan kita ke planet lain, katanya. Bukan. Karena kita tahu bahwa Tuhan yang kita sembahlah Dia yang pegang kontrol, Dia juga pegang kendali atas jalannya sejarah. Maka apapun yang sedang terjadi secara ekonomi, secara politik dalam dunia ini, kekuatan superpower dunia mungkin sedang berlomba-lomba menjadi yang nomor satu. Tapi yang saya tahu bahwa dunia sedang bergerak kepada satu tujuan, yaitu kedatangan Yesus pada kali yang kedua. Dia akan menjadi raja di atas segala raja, saudara. Dan kita umat Tuhan akan mengambil bahagian di sana.
He is in control. Dia pegang kendali. Ada grand design, saudara. Ya, kita tidak sedang menjalani hidup yang nggak ada tujuan. Kita tidak sedang menjalani hidup yang berputar-putar, tidak punya arah. Karena kita tahu Tuhan yang pegang kontrol, kita sedang membuat sejarah, saudara. Dan sejarah yang terbesar yang sedang atur adalah satu saat kita akan memerintah bersama dengan raja yang akan datang pada kali yang kedua. Kenapa? Karena Tuhan pegang kontrol atas segala perkara. Lebih spesifik lagi, Tuhan pegang kontrol atas hidup kita. Kalau dia pegang kontrol atas sejarah dunia, dia juga pegang kontrol atas kehidupan kita. Dia mengatur kehidupan saudara, dia memimpin kehidupan saudara. Ya, kita ada sebagaimana kita ada itu semua karena kasih karunia Tuhan, semua karena berkat daripada Tuhan. Nah, sebagai orang percaya, ini tentu menjadi penghiburan kita, ya, bahwa dunia yang sepertinya tidak terkontrol, yang sepertinya tidak terkendali, dan saudara tidak dapat mengendalikannya, ya. Tetapi satu hal yang kita tahu dan ini merupakan pengharapan kita, Allah tetap duduk di tahtanya dan dia tetap pegang kendali. Nah, berhubungan dengan God is in control, bahwa Tuhan duduk di tahtanya dan tetap memegang kendali, dia tidak lepas kendali. Maka ada 3 hal yang saya mau kemukakan dengan cepat saja pada pagi hari ini. Apa atau hubungan-hubungan yang kita bisa belajar atau hubungan-hubungan yang terkait dengan Allah pegang kontrol. Mari, yang pertama, ya. Karena Tuhan pegang kontrol, maka rencana-rencanaku itu mempunyai batas. Ya. Karena Tuhan pegang kendali, maka rencanaku terbatas, sudah limited. Mari saya berikan ayat di Amsal 19 ayat 21. Amsal 19 ayat 21 katakan, banyak rancangan di hati manusia, tetapi apa? Keputusan Tuhanlah yang terlaksana. Ini artinya Tuhan yang pegang kontrol. Wah, kita bisa rencana, kita bisa pasang goal, kita bisa punya banyak keinginan, tapi toh pada akhirnya keputusan Tuhanlah yang terlaksana. Bapak Ibu Saudara sekalian, apakah saudara semua setuju bahwa seringkali Bapak Ibu ada banyak perkara yang kita rencanakan tapi nggak terjadi, bukan? Ada banyak hal yang tidak terjadi seperti yang kita rencanakan dalam hidup ini, bukan? Ya. Apakah saudara setuju bahwa Allah seringkali mengubah rencana kita menjadi yang lebih bagus? Bukan? Saya dulu nggak pernah punya pikiran jadi hamba Tuhan, saudara, nggak ada. Saya kepingin jadi dokter dulu, itu dalam pemikiran manusia. Saya sudah siapkan, saya sudah belajar bahasa Jerman, saya mau sekolah di Aachen, Jerman. Tapi dalam saat-saat terakhir Tuhan merubah segala. Saya mendengar suara Tuhan lewat seorang hamba Tuhan, itu sebenarnya tertuju langsung kepada saya. Tuhan banting setir kehidupan saya. Saya kepingin masuk ITB, tapi akhirnya saya masuk Institut Teologi B. ITB juga, saudara. Haleluya, puji Tuhan. Tapi apakah saudara setuju bahwa Allah seringkali mempunyai rencana? Dan saudara, saya tidak pernah menyesal Tuhan mengubah rencana. Sebab yang baik yang dia sediakan bagi saya, masa depan yang meriah, yang belum pernah saya dapat lihat. Tapi karena saya mau berani bersama dengan rencana Tuhan, karena saya libatkan dia sebagai yang take control dalam kehidupanku. Enggak apa-apa, aku punya goal, aku punya rencana, tidak jadi, tidak sepenuhnya jadi, tapi asal kehendak Tuhan yang jadi. Itulah yang terbaik dalam kehidupan saya. Itu artinya Tuhan pegang kontrol. Nah, saya juga tidak mengatakan, oh iya karena Tuhan pegang kontrol, oke lah, saya tidak perlu membuat rencana. Saya nggak bilang begitu. Kita tetap, ya, boleh, harus punya goal, ya kan? Saudara juga boleh menaruhkan rencana. Saya di gereja saya punya target. Ya. Tetapi kita
kita harus buat rencana sambil kita melibatkan Tuhan. Kita mempunyai rencana dan bersandar untuk pimpinan Tuhan di dalamnya. Ya. Jadi saudara, artinya begini, jangan kita sombong. Ya. Jangan saudara dan saya sombong dan berkata saya tahu apa yang saya harus lakukan dalam dunia ini. Saya sudah tetap target dan goal dan itu harus saya capai. Dan ya, sah-sah saja, bagus-bagus saja, tapi hati-hati saudara, jangan kita sombong. Jangan saudara berkata, aku tahu persis apa yang akan kulakukan di masa yang akan datang. Ya. Ingat bahwa kita bukan pegang kontrol. Rencana kita punya keterbatasan. Ya. Berapa banyak di sini yang istri yang saudara punya sekarang? Sebenarnya bukan itu yang saudara cari. Ramah bahasa saya. Istri saya ini sebenarnya waktu pertama bukan dia. Di sekolah kitab saya mengajar ada banyak saudara, ya. Ada banyak. Nah biasa saudara, guru muda masih lajang, wah punya karisma begitu, wah cewek-cewek pada wah kurus-kurus begini masa laku juga di sana. Haleluya. Tapi Tuhan punya rencana lain. Ya, apa yang mata dan pikiran dan saya lihat, wah ini bisa boleh jadi nih. Ya, banyak sisi-sisi yang cakep-cakep sur, ya kan? Ya. Dan guru biar gaji sebulan 30 hari, wah kali udah ngajar dengan itu udah merupakan satu karisma sendiri kan? Tapi Tuhan punya rencana lain dan saya tidak pernah menyesal, sur. Apa yang Dia berikan kepada saya itu yang paling baik, saudara. Paling baik. Saudara, itu artinya Tuhan pegang kontrol. Saya tidak mau berani berjalan. Oke lah, saya punya rencana, saya punya target. Tetapi saya berikan kesempatan, saya berikan space, saya berikan luang. Tuhan tolong, ya, tolong pimpin kehidupanku. Ya, aku punya rencana, aku punya goal, aku punya target. Tetapi saya juga tidak mau pongah dan berkata aku tahu semua. Tapi saya harus libatkan Tuhan. Ya, sebab rencanaku punya keterbatasan. Ya, kita harus berdoa begini saudara, Tuhan apa langkah berikutnya dalam hidupku? Tuhan apa langkah berikutnya dalam pelayananku? Tuhan apa langkah berikutnya dalam bisnisku? Tuhan apa langkah berikutnya dalam keluargaku, dalam hubungan-hubunganku? Itu yang pertama. Karena Tuhan pegang kontrol, maka tidak seluruh rencana kita atau kita tidak mempunyai rencana, tidak bisa mempunyai rencana yang unlimited. Ada keterbatasan. Yang kedua, karena Tuhan itu pegang kendali, karena Tuhan itu pegang kontrol, maka, perhatikan ini saudara, maka persoalan-persoalanku punya maksud tujuan di baliknya. Yang percaya katakan amin. Jadi anak Tuhan bukan kita lepas persoalan. Jadi anak Tuhan bukan berarti lantas jalan kita ditaburi bunga wangi, ditelangi sinar bulan purnama, romantis banget. Enggak. Ada banyak pergumulan, ada banyak peperangan, ada banyak kesulitan, saya katakan kepada saudara. Ya. Tapi karena Tuhan pegang kendali, walaupun aku punya persoalan, tapi aku tahu di balik persoalan tersebut Tuhan punya maksud tujuan yang indah. Karena Tuhan pegang kendali. Kita beda dengan orang dunia, saudara. Mereka juga mengalami kesulitan juga kayak kita, tapi mereka tidak bisa berkata seperti kita berkata bahwa di balik persoalan aku tahu ada perkara yang luar biasa. Roma 8 ayat 28 katakan segala perkara bekerja sama mendatangkan kebaikan bagi orang yang mengasihi Tuhan. Haleluya. Ini kabar baik. Ini kabar bagus, saudara. Ya, bahwa hidup kita ini bukan hanya berisi kejadian-kejadian yang kebetulan. Amin. Ini kabar baik karena Tuhan pegang kendali, maka hidup kita ini walaupun mengalami banyak hal yang secara manusia mungkin kita katakan, waduh kok kayak begini ya, waduh kok negatif kayak begini ya jadi anak Tuhan ya. Tapi hidup ini bukan hanya berisi kejadian-kejadian kebetulan yang tanpa arti. Hidup mempunyai arti. Hidup punya maksud tujuan. Kalau seorang anak Tuhan, sebagai orang percaya, maka saya yakin sebagai orang percaya, sebagai anak Tuhan, kita harus yakin bahwa tidak satu pun yang datang dalam kehidupan saya dan saudara
tanpa izin daripada Bapa kita dalam surga. Tidak ada. Segala perkara yang terjadi, tidak satu pun yang datang dalam hidup kita tanpa seizin Allah Bapa kita yang mengetahui jalan kehidupan kita dari A sampai Z. Bahkan kejadian buruk sekalipun, saya boleh katakan diatur oleh Tuhan begitu rupa. Nah, jangan salah mengerti juga, saudara. Saya tidak katakan bahwa semua yang terjadi dalam hidup kita adalah kehendak Allah. Hati-hati juga. Saya tidak katakan bahwa semua yang terjadi dalam hidup saudara adalah kehendak Allah. Sebab kan Tuhan Yesus mengajar kita berdoa dengan doa yang terkenal, doa Bapa kami. Kalau engkau berdoa seperti ini kata Yesus, ya Bapa kami yang dalam surga, dipermuliakanlah kiranya namamu, datanglah kerajaanmu, lantas jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Kalau di surga pasti jadi, di bumi belum tentu. Itu menunggu doa, itu menunggu kerjasama manusia. Sebab dalam dunia ini ada kehendak manusia, ada kehendak setan, dan Allah tidak memaksakan kehendaknya. Jadi saudara, kita harus berdoa, kita harus pasrah supaya kehendak Tuhan juga terjadi dalam kehidupan kita. Ya. Saya juga tidak mengatakan bahwa Tuhan adalah penyebab dari persoalan kita. Bukan juga. Saya tidak mengatakan bahwa Tuhan adalah penyebab dari problem. Oh enggak. Tuhan bukan penyebab. Kadang-kadang kebodohan kita penyebab dari problem kita. Iblis penyebab dari problem kita. Ya. Tapi Allah mengizinkan problema datang dalam hidup kita. Allah mengizinkan. Dan begini saudara, Allah menggunakan problem, persoalan dalam hidup saya dan saudara untuk, tadi saya katakan, mendatangkan kebajikan dalam kehidupan kita. Itu kalau kita mau kerjasama dengan Dia. Itu kalau kita mau, saudara, menyerah kepada tangan Tuhan. Itu kalau kita mau mempercayai Dia dengan sepenuh hati. Kalau kita tidak percaya dan kita berkata, waduh kok kayak begini ya jadi anak Tuhan. Saya kira katanya begini-begini, ternyata kenyataannya kok terbalik. Dan sudah mulai meragukan Tuhan. Saudara, kita harus bekerja sama dengan Dia. Kita harus mempercayai Tuhan, ya. Dan kita harus tetap mempertahankan attitude, sikap yang benar dalam ujian yang kita hadapi. Kalau sikap kita tidak benar, orang Jawa katakan mutung sama Tuhan. Wah Tuhan kok begini Tuhan? Kenapa orang lain engkau berkati? Kenapa pendeta katakan jadi anak Tuhan? Diberkati Tuhan. Tapi kenyataannya kok kayak begini? Lantas sudah mundur dari Tuhan, sudah marah, sudah ngambak, sudah mutung orang Jawa katakan. Kita harus mempertahankan sikap yang benar dalam ujian dan problem bahkan sengsara yang kita alami. Tuhan sedang menguji kita. Dia pengen lihat apa yang ada dalam hati kita. Kalau kita lihat Paulus, ya, contoh sederhana, Paulus di penjara di Roma. Ya, Paulus seorang rasul yang sangat aktif. Mungkin kalau saya jadi Tuhan, saya nggak bakal penjara, saya tidak bakal izinkan Paulus di penjara di Roma kalau saya yang jadi Tuhan. Sebab saya tahu Paulus ini orangnya aktif, dia orangnya pintar. Saya akan izinkan menginjil kemana-mana, ya, untuk memenangkan banyak jiwa kemana-mana. Tapi kenapa Tuhan izinkan Paulus masuk penjara? Bukan karena kesalahan dia. Ini melalui ulah pemerintah Roma. Tetapi saudara, mungkin saya pikir begini, Paulus ini orang kan aktif banget. Dia aktif sekali saudara, sampai satu saat mungkin Tuhan izinkan, lu sekarang tinggal di, ya tak izinkan kamu ada dalam penjara. Nah apa yang terjadi saudara? Saya bersyukur bahwa Paulus ada dalam penjara. Sebab gereja perjanjian baru tidak akan lengkap saudara tanpa surat-surat penjara yang Paulus tuliskan. Ada surat Efesus itu, surat luar biasa itu. Saudara. Gereja
Di era perjanjian sangat dikayangkan dengan surat-surat Paulus yang sebagian ditulis dari dalam penjara. Tuhan mengizinkan Paulus yang aktif itu sekarang harus duduk tenang. Dan Tuhan memberikan pewahyuan waktu di penjara. Kalau Paulus seperti orang Jawa, dia mutung, waduh Tuhan, saya sudah bekerja ini, sudah bekerja itu, saya sudah bangun gereja ini, kenapa sekarang harus saya mendarat di penjara? Ini kan menghambat kreativitas saya, ini kan menghambat saya punya aksi. Saya adalah penginjilan rasul yang Tuhan sudah pakai untuk, tugasnya rasul itu dia mendirikan gereja-gereja, dia mensupervisi gereja-gereja, saudara. Sekarang harus mendekam di penjara, saudara. Tetapi justru kita bersyukur bahwa gereja perjanjian baru diberkati karena Paulus masuk penjara. Saudara, Allah bekerja sama mendatangkan kebaikan. Nah ini saudara, bahwa saya senang dengan Tuhan sebab Tuhan itu jagonya merubah hal yang negatif jadi positif. Tuhan oknum yang paling pintar, saudara, karena dia Allah pegang kontrol, karena dia Allah yang mengatur segala perkara, dia bisa merubah perkara yang buat kita merupakan jalan buntu, buat kita merupakan hal yang negatif, tapi Allah paling pintar untuk mengubah yang jadi positif dalam hidup kita. Itu Allah. Bagaimana dengan Firaun? Ya, Tuhan bisa saja membuat Firaun waktu Musa datang. Firaun, izinkan umatku, ya 3 juta orang pergi berbuat ibadah 3 hari perjalanannya di padang belantara. Bisa saja saudara-saudara, hati raja kan ada dalam tangan Tuhan. Bisa saja Tuhan kendalikan mulut Firaun, bilang ya, katakan ya, supaya umatku bisa pergi. Bisa saudara. Tapi 10 kali Musa harus bolak-balik. 10 kali Firaun menolak keinginan Musa. Tuhan izinkan itu terjadi. Supaya apa? Supaya lewat 10 penolakan Firaun, Allah memperlihatkan 10 mujizat besar yang selalu diingat oleh orang Israel. Diceritakan kepada anak-anaknya tentang kebesaran Allah waktu Allah melepaskan bangsa Israel dengan tangan yang terkedang lewat 10 tulah. Allah dapat melakukan keajaiban-keajaiban yang tidak pernah akan dilupakan oleh umat Israel. Mereka dapat melihat perbuatan-perbuatan ajaib daripada Tuhan. Allah bisa saja menurunkan Yesus kalau dia mau, bukan? Yesus pernah bilang waktu Petrus mau coba bela Tuhan Yesus. Petrus itu kan tukang ikan, saudara ya. Mau coba main pedang, saudara ingat itu? Ya. Waktu dia coba bela Yesus, cabut. Yang dia mau sikat kan pasti lehernya dong, saudara. Yang kena apa? Telinganya. Ya. Dia tukang ikan cuma biasa nangkap ikan, mau main pedang lagi. Yesus bilang, kamu Petrus mau bantu saya, kemampuanmu cuma kayak begitu. Bukankah? Apa kamu nggak percaya bahwa aku bisa 1 legion malaikat untuk membebaskan aku? Allah bisa berbuat demikian untuk memerdekakan Yesus. Allah dapat saja menurunkan Yesus dari kayu salib. Bukan Allah yang menaruhkan Yesus di sana. Setan yang merencanakan hal yang negatif ini. Salib kalau kita lihat sepintas kilas adalah hal yang negatif. Yesus babak belur, Yesus mencurahkan darahnya. Ya. Yesus dimahkotai, dia ditinju, dia diludahi, saudara. Tapi Allah merubah salib menjadi kebangkitan Tuhan. Sehingga saya selalu katakan bahwa Allah, ya Tuhan senang menghadirkan sesuatu yang baik dari keadaan yang jahat. Tuhan mampu dan dia senang dan dia piawai melakukan sesuatu yang baik dari keadaan yang tidak baik. Kita ingat juga Yusuf. Ya. Yusuf diperlakukan tidak adil oleh kakak-kakaknya yang cemburu sama dia kan. Ya. Yusuf dibohongin, saudara. Yusuf dijual kepada saudagar Arab. Ya, kemudian dijual kembali kepada Potifar. Dia sudah kerja bagus, difitnah lagi oleh istri Potifar yang katanya mau memperkosa. Yusuf mau memperkosa istri Potifar. Dia harus penjara. Di penjara dia berbuat baik kepada satu pejabat, ya, dengan memberikan tafsir mimpi
Tetapi Yusuf bilang, ingat ya kalau kamu keluar, ingat loh, ya, ingat kalau kamu menghadap Firaun bahwa aku nih, ingatlah supaya ya Yusuf mau coba cari koneksi lah supaya dia bisa keluar. Ya, dia sudah cukup bosan juga mungkin di penjara, saudara. Padahal sebelumnya dia punya mimpi yang dari Tuhan. Mungkin dia bertanya, kok kayak begini? Engkau mau mempromosikan aku, tapi kenyataannya kok aku kayak begini, Tuhan. Dan orang sepertinya melupakan aku. Saudara-saudaraku menipu aku. Aku berbuat sesuatu yang baik di keluarga Potifar. Aku difitnah sekarang dan harus masuk penjara. Tidak adil. Dunia ini tidak adil. Lantas dia mulai mutung lagi sama Tuhan. Oh Tuhan, dia mulai sayang diri. Dia mulai pukul badan, pukul diri. Tuhan kenapa harus begini, sambil menangis dengan tangisan air mata. Apa seperti itu? Tidak demikian, saudara. Tapi Yusuf waktu dia sudah menjadi orang kedua di Mesir, saudara-saudaranya datang karena sudah kelaparan. Yusuf bilang, kamu kan merencanakan jahat untuk saya. Ada ayatnya, saudara. Kamu merencanakan jahat untuk saya, tapi Tuhan merubahnya menjadi kebaikan. Kenapa bisa demikian? Karena Yusuf percaya God is in control. Jadi Bapak Ibu Saudara kalian, kalau saya tahu bahwa Tuhan pegang kendali, kalau saya tahu bahwa Tuhan pegang kendali atas persoalan, atas problemaku, bahwa setiap persoalan yang aku hadapi punya maksud bagus di baliknya, bagaimana kalau begitu sikap saya dalam saya berhadapan dengan persoalan? Apa sikap yang saya harus kembangkan? Apa sikap yang juga pasti dipunyai oleh Yusuf, sikap yang juga dipunyai oleh Yesus, sikap yang juga dipunyai oleh Paulus waktu mereka berhadapan dengan hal yang buruk. Mari kita baca ya, beberapa ayat ini Bapak Ibu Saudara. 2 Korintus 4 ayat 16-17, 2 Korintus 4 ayat 16-17, dan Roma pasal 8. Kita baca 2 Korintus 4 ayat 16 dan 17. Sebab itu kami tidak tawar hati. Amin. 2 Korintus 4 ayat 16-17. Sebab itu kami tidak tawar hati, tetapi meskipun manusia lahiriah kami semakin merosot, namun manusia batiniah kami dibaharui dari sehari ke sehari. Sebab penderitaan, garis bawah itu, penderitaan ringan yang sekarang ini mengerjakan bagi kami kemuliaan kekal yang melebihi segala-galanya. Jauh lebih besar daripada penderitaan kami. Kesulitan, problem yang Bapak Ibu saudara, itu memproses kita, menyiapkan kita untuk mengalami hal yang besar, kemuliaan yang mungkin sekarang kita masih belum tahu. Mari kita lihat Roma 8, Roma pasal 8 ayat 35. Roma 8 ayat 35. Ini ayat juga bagus sekali, saudara. Roma 8 ayat 35 dan seterusnya. Siapa yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Pagi hari ini kita akan ambil bagian dari firman Perjamuan Kudus. Kita akan mengingat kasih Kristus yang besar. Dia sudah nyatakan di atas kasih. Lantas Paulus bilang begini, siapa yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Penindasan, kesesakan, atau penganiayaan, atau kelaparan, atau ketelanjangan, atau bahaya, atau pedang. Dia bisa bikin daftar panjang. Ada tertulis, oleh sebab engkau kami adalah bahaya, maut sepanjang hari. Kami telah dianggap sebagai domba-domba sembelihan. Tapi dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita. Sebab aku yakin bahwa baik maut maupun hidup, baik malaikat-malaikat maupun pemerintah-pemerintah, baik yang ada sekarang maupun yang akan datang, atau kuasa-kuasa, baik yang di atas maupun yang di bawah, ataupun sesuatu makhluk lain, tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada dalam Kristus Yesus Tuhan. Itulah pengharapan kita dalam kita berhadapan dengan hari-hari ke depan yang tidak menentu. Ya. Jadi baru dua hal yang kita lihat. Karena Tuhan pegang kontrol, maka rencanaku terbatas. Ya. Bisa terbatas, gak jadi soal. Karena toh Tuhan yang pegang kontrol, Tuhanku yang pegang kontrol. Yang kedua, problem yang aku hadapi, oke, gak apa-apa. Sebab di balik itu Tuhan punya maksud yang indah. Tuhan akan menanganinya. Dia akan menolong saya. Dia akan memberikan kekuatan kepada saya. Nah sekarang yang terakhir, yang ketiga. Karena Tuhan pegang kontrol, maka dampaknya untuk kita apa? Yang pertama, yang kedua sudah. Yang ketiga, karena Tuhan pegang kendali, pegang kontrol, maka perhatikan ini.
Doa kita ini berhubungan dengan doa. Orang Kristen percaya akan kuasa doa, amin. Karena Tuhan pegang kendali, maka doaku berhasil apa enggak kira-kira? Kita harus punya iman bahwa doa kita mungkin lama barangkali prosesnya, tapi akan mendatangkan dampak. Kenapa? Karena Tuhan kepada siapa kita berdoa, Dia pegang kendali. Dia take control. Jadi dengan kata lain Bapak Ibu sekalian, doa itu bukan buang waktu. Amin. Doa bukan ngomong sama angin. Ya kita ngomong berdoa gitu, wah dia ngomong sama angin, ya kata orang. Ya seperti orang lagi pakai alat wifi itu sudah sampai dia ngomong sendiri kayak kelihatannya kayak ngomong sendiri, tapi saya tidak berhubungan dengan seseorang kan. Doa, karena kita tahu bahwa doa kepada siapa kita arahkan doa kita lewat pujian dan sembahan kita adalah Allah yang pegang kontrol, maka kita tahu juga dan kita harus percaya bahwa doa kita tuh harus punya dampak. Tuhan gak budek, saudara. Tuhan gak pendek tangannya. Dan Dia pegang kontrol. Dan Dia mau mendengar doa-doa anak Tuhan. Apakah sidang jemaat benar-benar meyakini bahwa doa kita pasti berhasil? Memang lewat ujian, ya. Tapi kita harus tekun berdoa. Dan memang saudara, iblis itu juga pintar, saudara. Kita sudah ambil tekad mau berdoa, baru berlutut doa 10 menit, tiba-tiba datanglah di pikiran kita, dimasukkan, disuntikan oleh iblis. Kamu kira Tuhan mau dengar doamu? Kenyataannya sehari-hari juga gak ada perubahan kok. Dari dulu juga begitu, sakitmu juga gak sembuh-sembuh. Udahlah, Tuhan sudah terlalu sibuk dengan banyak, Dia harus ngurusin banyak. Kamu nih udah di kota New York yang besar begini, metropolitan kan, sedikit lagi dan kamu sepojok cuma sendirian lagi. Udah, Tuhan tidak mungkin dengar. Bukan? Buang-buang waktu, enakan kita main bola saja. Saya mau mengatakan saudara, kita sebagai orang percaya yang percaya bahwa Yesus pegang kontrol, kita tahu bahwa doa kita bukan buang waktu. Itu sebabnya kita harus ambil waktu untuk berdoa. Kita harus ambil komitmen untuk berdoa. Karena waktu kita berdoa, kita connect dengan sumber kuasa di atas segala kuasa. Sebagai ayat yang terakhir, Efesus 3 ayat 20. Perhatikan ini luar biasa. Efesus 3 ayat yang ke-20. Efesus 3:20 katakan, bagi Dialah yang dapat melakukan jauh lebih banyak daripada yang kita doakan dan pikirkan. Saya alami ini, saudara. Sebab saya tidak pernah berpikir akan mengembalakan satu pekerjaan Tuhan yang begitu besar. Itu tidak pernah masuk benak saya. Saya punya mimpi, saya punya visi, tapi nggak sampai sebesar ini. Bagi Dia yang dapat, saya percaya bahwa Tuhan mampu dapat melakukan jauh lebih banyak daripada yang kita doakan atau pikirkan. Seperti yang ternyata dari kuasa yang bekerja di dalam kita. Kuasa Pantekosta, kuasa Roh Kudus yang ada dalam kita adalah kuasa yang luar biasa, saudara. Kuasa inilah, saudara, yang mampu mewujudkan hal-hal yang di luar daripada pikiran kita. Jadi sebagai penutup saya mau bilang begini. Apakah cara yang terbaik untuk kita menjalani hidup ini kalau begitu? Ya, karena kita meyakini bahwa Tuhan pegang kendali, maka apakah cara terbaik dalam kita menjalani hidup yang tidak mudah ini? Menjalani hidup yang tiap hari kita berhadapan dengan persoalan dan problem. Saudara, kalau begitu, apa cara yang terbaik? Bagaimana sikap kita? Bagaimana attitude kita? Sebagai orang yang percaya bahwa Tuhan is in control. Kita bisa ngakui, oh iya Tuhan pegang kontrol, kita nyanyi, oh iya Tuhan pegang kontrol. Tapi bagaimana? Apakah cara terbaik untuk kita menjalani hidup ini? Karena kita mengetahui Tuhan pegang kontrol. Saudara, buat saya jawabannya adalah akui kontrol Tuhan atas hidup saudara. Kita bisa ngomong, kita bisa nyanyi, tapi kalau kita tidak mau mengakui kontrolnya atas hidup ini, ya sama aja bohong. Saudara.
Jangan melawan kontrol Allah di atas kehidupan saudara. Jangan merasa lebih pintar daripada Tuhan. Jangan juga lari daripada kontrol Tuhan. Waduh, saya jadi orang Kristen semuanya dikontrol. Wah, saya mau yang bebas, saya mau yang merdeka. Dan saudara lari, saudara tidak percaya akan kontrol Allah atas hidup saudara. Jangan menolak kontrol Allah atas hidup saudara. Terima dengan senang hati kontrol Tuhan atas hidupmu. Bekerja sama dengan Tuhan, saudara. Bersyukur untuk kontrol Allah atas hidup saudara. Berterima kasih untuk itu, sebab kalau Allah mengontrol kehidupan saudara, tidak ada yang dapat menghancurkan kehidupan saudara. Haleluya. Jadi biarkan Tuhan mengontrol yang tidak dapat saudara kontrol. Amin. Ada banyak yang kita nggak bisa kontrol. Kita nggak usah fokus di situ, kita fokus kepada yang bisa kita kontrol. Yang tidak bisa kita kontrol, biarkan Tuhan mengontrolnya. Simpel saja saudara-saudara. Jadi berhentilah untuk khawatir dalam hidup. Khawatir tidak pernah menambah apa-apa dalam hidup saudara. Ya. Beberapa saudara mungkin khawatir, dan kita memang sebagai orang percaya dalam dunia ini seringkali diuji di sini saudara. Ya. Saudara khawatir dengan pekerjaanmu, saudara khawatir dengan masa depanmu, saudara khawatir dengan rumah tanggamu banget. Saudara khawatir dengan anakmu. Saya punya anak sekolah di Singapura. Kadang-kadang saya khawatir dia sendiri sana. Tapi tiap hari saya serahkan dia ke dalam tangan Tuhan. Tiap hari saya berdoa untuk anak dia sendirian di sana, Singapura. Sekarang dia dengan kemudahan Tuhan 4 besar di sekolahnya saudara. Dia belajar computer animation. Dan dia mendatangkan kemuliaan bagi nama Tuhan. Baru dia telepon minggu lalu, Pak aku 4 besar. Saudara mungkin khawatir dengan finansialmu. Saudara khawatir dengan keadaan kesehatanmu. Hal-hal itu tidak bisa saudara kontrol. Tidak bisa saudara kontrol. Tidak bisa saudara kendalikan. Tapi Tuhan bisa kendalikan. Tuhan dapat kendalikan. Percaya dan pasrah kepada Tuhan yang take control. Haleluya. 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 Mari kita bangkit diri, kita datang kepada Tuhan. Dia lebih besar daripada segala perkara. Haleluya, dia ada tengah-tengah kita. Sebelum saya serahkan mimbar ini kepada Bapak Gembala untuk memimpin perjamuan kudus. Haleluya. Yesus naik ke salib, kelihatannya sebuah kekalahan, tapi bukan demikian saudara. Lewat salib datang kebangkitan. Setelah kebangkitan dia naik ke sorga, dikatakan segala kuasa ada padaku. Dia katakan itu kepada murid-murid. Dia duduk di sebelah kanan Allah Bapa di surga. Dia take control dalam hidup. Kita akan rayakan itu lewat makan dan minum perjamuan kudus. Tapi mari kita datang menyembah Tuhan terlebih dahulu. Sebelum saya serahkan mimbar ini, nyanyikan Yesus terlebih besar. Katakan dengan iman, Yesus terlebih besar. Nyanyikan lagu itu.